Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Pejuang Mantri. Seperti biasa ya, kita akan latihan soal-soal untuk P3K Perawat. Dan soal ini adalah soal formasi D3 Keperawatan dan juga S1 Nurse ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru mampir ataupun yang sudah subscribe. Saya ucapkan selamat datang semuanya ya. Dan semoga yang udah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin. Kita ke soal yang pertama aja ya. Imunisasi BCG yang diberikan pada usia 0 sampai 1 bulan diberikan melalui A. Intramuskular, B. Subkutan, C. Intrakutan, D. Intraoseus, atau E. Intravena. Jawabannya C, yaitu intrakutan. Baik, imunisasi BCG ini ya dilakukan secara intrakutan. Jadi pemberiannya sebelum dan sesudah penyuntikan ini tidak disarankan ya untuk mengusap area dengan cairan antiseptik seperti alkohol. Untuk dosisnya bayi yang kurang dari 1 tahun ini 0,05 mili. Sedangkan anak 1 sampai 18 tahun ini dosisnya 0,1 mili. Untuk rekomendasi IDAI 2020 menyebutkan bahwa vaksin BCG sebaiknya diberikan pada bayi segera setelah lahir atau secepat mungkin sebelum bayi berusia 1 bulan. Jika bayi telah berusia lebih dari 2 bulan, vaksin BCG diberikan setelah uji tuberkulin memberikan hasil negatif. Bila uji tuberkulin tidak tersedia, vaksin dapat diberikan dengan pengawasan reaksi lokal. Bila timbul reaksi lokal yang cepat pada minggu pertama setelah vaksinasi, bayi dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis penyakit TB. Jadi pada soal ini jawabannya C ya. Jadi BCG ini diberikan dengan intrakutan. Baik, soal yang kedua. Anak usia 11 bulan dirawat di ruang anak dengan diare. Hasil pengkajian, KU tampak sakit sedang, suhu 38,6 derajat Celcius, nadi 133 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit. Saat perawat masuk ke ruang perawatan, anak menangis terus dan tidak mau ditidurkan di atas tempat tidur. Untuk memberikan perawatan atraumatic care, perawat meminta ibu pasien menemaninya saat anak ditidurkan. Pertanyaannya, apakah prinsip atraumatik yang diterapkan pada kondisi di atas? A. Meningkatkan kemampuan orang tua mengontrol keperawatan. B. Menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. C. Tidak melakukan kekerasan pada anak. D. Mencegah atau mengurangi cedera. Atau E. Modifikasi lingkungan. Jawabannya B, yaitu menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Asuhan atraumatic care adalah sebagai asuhan terapeutik yang meminimalkan atau menghilangkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak dan keluarganya. Saat anak masuk dan dirawat di rumah sakit, hal ini akan menyebabkan kecemasan dan juga stres fisik dan psikologis bagi anak maupun keluarga. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menurunkan dan mencegah dampak perpisahan anak dari keluarganya dengan memberi kesempatan orang tua untuk menemani saat anak dirawat. Jadi pada kasus ini jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, yaitu menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 33 tahun ketika berada di IGD
berteriak histeris karena kehilangan suaminya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Perempuan tersebut berulang berucap, "Saya tidak percaya ini terjadi." Nah, pertanyaannya, apa tahap fase kehilangan pada kasus di atas? A. Anger, B. Denial, C. Depression, D. Acceptance, atau E. Bargaining. Jawabannya B ya teman-teman, yaitu denial. Jadi fase kehilangan menurut Kubler dan Ross ini ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama ada denial, yaitu reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan, tidak menerima atau tidak percaya. Terus yang kedua ada anger, yaitu reaksi kehilangan dengan menunjukkan perasaan marah pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Yang ketiga, bargaining, yaitu reaksi kehilangan di mana individu ingin menunda kehilangan. Hal ini sering diungkapkan dengan kata-kata seandainya. Terus yang keempat, depression, yaitu reaksi kehilangan dengan menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara ataupun putus asa. Sedangkan yang terakhir, acceptance, yaitu reaksi kehilangan di mana individu mulai menerima kenyataan kehilangan. Jawabannya B ya teman-teman ya, yaitu denial. Karena di sini si perempuan tadi mengucapkan saya tidak percaya ini terjadi ya. Ini sesuai dengan yang denial ya, yaitu reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan. Karena si perempuan ini menolak ya karena suaminya meninggal. Soal yang keempat, seorang laki-laki usia 25 tahun masuk ke rumah sakit jiwa diantar oleh orang tuanya karena sering mengalami bicara sendiri. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan proses pikir, ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Blocking, B. Tangensial, C. Perseverasi, D. Sirkumtansial, atau E. Kehilangan asosiasi. Jawabannya E, yaitu kehilangan asosiasi. Jadi teman-teman harus ingat ya, ketika kita kuliah dulu ya, kan ada keperawatan jiwa tuh. Jadi pada saat kita pengkajian, kita harus mengkaji adanya proses pikir, ya. Ya di sini ada poin-poin proses pikir pada pengkajian keperawatan jiwa ya, pada asesmennya. Yang pertama ada blocking. Ini adalah pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal, kemudian dilanjutkan kembali. Terus tangensial, ini adalah pembicaraan yang terbelit-belit, tapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan. Terus ada perseverasi, adalah berulang-ulang menceritakan suatu ide, tema secara berlebihan. Terus ada sirkumtansial, ini adalah untuk menurunkan atau memperbaiki gejala sebagai respon dari kecemasan. Terus selanjutnya kehilangan asosiasi, adalah pembicaraan tidak ada hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Terus flight of ideas, ini adalah pembicaraan yang meloncat dari satu topik ke topik lainnya, masih ada hubungan yang tidak logis dan tidak sampai pada tujuan. Yang terakhir ada rhyming, ini adalah pembicaraan yang secara perlahan intonasinya menurun dan kemudian berhenti dan pasien tidak dapat melanjutkan pembicaraannya lagi. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya video kita di kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas lagi nih tentang soal-soal P3K perawat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, dan juga jangan lupa untuk klik tombol like di video ini
Dan teman-teman bisa subscribe ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan saya doakan semoga yang sudah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin.